Ya Pak Yan, di mana sekarang kita akan membahas jangka sorong. Ini adalah materi yang biasanya keluar di ujian nasional ataupun di ujian akhir sekolah. Saya punya contoh soal seperti ini adik-adik, di mana jangka sorong itu terdiri dari dua skala. Yang pertama ini adalah disebut sebagai skala utama, sedangkan yang lebih kecil ini disebut sebagai skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Patokannya adalah adik-adik, kita lihat skala nonius. Nah, skala nonius itu angka 0 ini terletak di 3,3, lebih sedikit adik-adik. Namun belum sampai di 3,4. Nah, jadi nanti patokannya adalah angka 0 di skala nonius itu ada di 3,3 namun belum sampai di 3,4. Sehingga kita tuliskan 3,3. Nah, lalu untuk ketelitiannya adalah cari adik-adik garis skala nonius dan skala utama yang berhimpit atau dalam satu garis. Nah, kalau dilihat di sini adalah angka keempat. Nah, ini satu garis dengan skala utama, skala noniusnya. Nah, ini adalah satu garis atau dia berhimpit. Nah, kita tulis di sini berhimpit. Nah, karena dia berhimpit di garis keempat, maka kita tuliskan 0,04. Nah, kalau misalkan di soal lain dia berhimpit di garis ke-6, berarti dituliskan 0,06. Paham ya adik-adik? Nah, setelah itu barulah kita jumlahkan. Nah, 3,3 ditambahkan dengan 0,04. Berarti hasilnya adalah 3,34. Nah, jangka sorong ini satuannya adalah dalam sentimeter. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk perhitungannya atau pembacaan dari jangka sorong tersebut adalah berapa adik-adik? 3,34 cm. Oke, sudah paham? Nah, baiklah. Nanti setelah ini kita akan bahas satu lagi materi tentang mikrometer skrup. Nah, adik-adik, ini adalah materi untuk mikrometer skrup. Nah, untuk mikrometer skrup sama seperti jangka sorong, di mana mempunyai dua skala. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah untuk skala nonius. Nah, adik-adik, untuk membacanya dalam mikrometer skrup, kita lihat patokannya adalah garis yang ini adik-adik. Nah, kita lihat untuk garis yang ini, pada skala utama dia sudah melewati 5. Nah, ini adalah 5,5. Berarti dia sudah melewati 5,5 atau 5,5. Nah, kalau misalkan garis ini adalah masih di sekitar sini melewati 5, maka kita tulis 5. Nah, tapi karena dia sudah melewati 5,5 atau 5,5, berarti kita tuliskan 5,5. Nah, untuk ketelitiannya adik-adik, kita lihat garis pada skala utama dia berhimpit dengan skala nonius pada garis ini adalah garis ke-20, ini adalah garis ke-21, dan ini adalah garis ke-22. Nah, berarti dia berhimpit di garis ke-22. Nah, ini 22. Nah, ini untuk patokannya cari garis yang berhimpit satu garis skala utama dengan skala nonius. Nah, karena ini adalah garis ke-22, maka kita tuliskan 0,22. Nah, misal
pada soal lain dia berhimpit di garis ke 31. Nah, berarti kita tuliskan 0,31. Setelah itu adik-adik, kita jumlahkan. Nah, berarti berapa jumlahnya adik-adik? 5,72. Nah, untuk satuan dari mikrometer skrup ini adalah milimeter. Nah, sehingga kita dapatkanlah dalam pembacaan mikrometer tersebut adalah 5,72 mm. Nah, baiklah adik-adik, berarti cukup sekian untuk materi dari jangka sorong dan mikrometer skrupnya. Terima kasih. Jangan lupa like, lalu komen bila ada yang belum paham, share kepada teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.